Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Dinda Kurnia, NPM 257811059. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan hasil dari pembuatan sebuah library management system di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester 2 ini, dengan dosen pengampu yaitu Pak Sandi. Jadi pada hari ini sekarang kita berada di dashboard. Dashboardnya menampilkan jumlah total buku yaitu 3, lalu total anggotanya ada berapa, buku yang dipinjam juga berapa. Lalu di sini juga ada informasi sistem mengenai database, platform, dan fitur. Jadi di database ini namanya perpustakaan_db, lalu di platform juga ada Java Swing, MVC Architecture, lalu fitur CRUD, buku anggota peminjaman ekspor CSV log. Nah, kita akan melanjutkan sebelum itu kita refresh dulu datanya. Lalu kita akan lanjut ke bagian buku. Nah, di buku ini kita bisa menambahkan kode buku yang akan kita masukkan, yaitu pertama kali semisalnya 1501/2007 untuk kode buku. Lalu pengarangnya misalnya kita Khairil Anwar. Mohon maaf. Khairil Anwar. Dengan tahun terbitnya kita misalkan saja misal 2001. Lalu judulnya adalah Aku. Sebenarnya di sini sudah ada, jadi kita ganti aja ya teman-teman. Untuk pengarangnya yaitu Eka Kurniawan. Tahun terbitnya 2001. Lalu untuk judulnya coret di toilet. Lalu penerbitnya Gramedia, stoknya kita buatkan 10. Nah, jadi kita akan menambahkan data buku tersebut ke dalam sistem kita ya. Coba kita tambahkan. Akan muncul notifikasi buku berhasil ditambahkan, kita okekan saja. Akan muncul buku tersebut yang sudah kita input di bagian bawah sini mengenai kode, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stoknya. Nah, untuk kita hapus, kita juga bisa menghapusnya. Kita harus pilih dulu mau hapus yang mana, misal yang ini. Nah, ini kan data bukunya, lalu kita hapus. Yes. Oh, cannot delete or update a parent row, foreign key constant fails. Oke, saya kurang ngerti itu kenapa nggak bisa di delete. Jadi kita akan langsung lanjut saja ke bagian anggota. Di anggota itu sendiri kita dapat menginput ID anggota. Misal saja ID anggotanya adalah 10217890 dengan nama Ariza Farizal. Lalu untuk alamat Natar dan nomor teleponnya 0876543890. Kita misalkan saja. Lalu untuk email adalah arizaiang 1551@gmail.com. Lalu kita bisa tambahkan juga di sini akan ada notif anggota berhasil ditambahkan. Kita juga bisa update. Untuk mengenai update kita harus pencet ini dulu baru kita update. Oke. Untuk kita tampilkan semua juga bisa. Lalu kita lanjut saja ke peminjaman, yaitu form peminjaman buku. Jadi kode bukunya tadi misal 1501/2007. Untuk ID anggotanya kita misalkan saja satu-satunya 4 kali. Lalu kita pinjam buku di sini. Peminjaman berhasil, lalu akan keluar di bawah. Kemarin saya sudah mencoba untuk dicoba-coba aja sih sebenarnya untuk peminjaman buku dan pengembalian buku.
Bisa juga untuk pengembalian bukunya juga kita bisa. Kode bukunya 1501/2007, lalu maaf 1501/2007, lalu ID anggotanya 114 kali, lalu kita kembalikan juga bisa. Namun sebelum itu kita harus milih nih peminjaman aktif yang ingin dikembalikan. Jadi kita harus pilih dulu, misalnya kita pilih yang ini tadi. Nah, lalu kita kembalikan. Oh, maaf, di sini nih. Dia harus ada di peminjaman aktif. Kalau ini kan riwayat doang nih, kalau ini riwayat semua pinjam. Jadi peminjaman aktifnya ada di sini, kita lalu kembalikan. Nah, ini untuk kita sure kita bakal mengembalikan apa tidak, lalu kita pencet saja yes. Akan berada di bawah ini sebagai riwayat peminjaman. Lalu mungkin itu saja untuk yang bisa saya jelaskan. Lalu ini juga bisa ekspor dari data kita ya. Sebenarnya semisalnya kita masukkan saja tugas web 2, misalnya PBO, tapi tidak ada yang bisa diekspor karena di sini bentuknya PDF. Web 2 example. Ini nggak ada yang bisa diekspor ya teman-teman ke sini. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor buku, kita bisa ambil dari dokumen atau file kita. Nah, ini nih total anggotanya 1. Lalu karena kita sudah menambahkan total anggota tadi, dia akan muncul di sini. Total anggotanya menjadi 2. Lalu untuk bukunya jadi 4 karena kita menambahkan data tersebut. Lalu di sini karena di sininya buku peminjamannya masih kosong, sebenarnya kalau misalnya kita pinjam lagi di sini, dia akan masuk ke sini peminjaman aktif. Lalu kalau kita ke dashboard, kita refresh datanya, langsung akan muncul di sini sebagai buku yang dipinjam. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.